Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Asidik, kelas 12 IPA 1, nomor urut absen 5. Baik, di sini saya akan membahas soal-soal mengenai materi penyetaraan reaksi redoks dan sel elektrolisis atau sel Volta. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini terdapat soal penyetaraan reaksi redoks. Setarakan reaksi berikut dengan metode bilangan oksidasi. Cr2O7 ditambah C2O4 menjadi Cr3+ ditambah CO2 dengan suasananya adalah asam. Perlu kita ketahui untuk mengerjakan soal penyetaraan reaksi redoks, kita perlu mengetahui tahap-tahap dalam menyetarakan reaksi. Untuk metode bilangan oksidasi atau Bilox pada reaksi ion, yang pertama kita harus menentukan Bilox masing-masing unsur. Yang kedua, samakan jumlah unsur yang berubah Bilox dengan menambahkan koefisien. Misalnya, yang di kiri CR-nya adalah ada 2, dan di sebelah kanan CR-nya 1. Maka yang di sebelah kanan kita kalikan dengan 2, supaya unsurnya sama. Yang ketiga, kita samakan jumlah selisih Bilox dengan kali silang. Yang keempat, samakan muatan dengan menambahkan H+ jika dalam suasana asam atau OH- jika suasananya adalah basah. Yang kelima, kita samakan jumlah H dengan menambahkan H2O. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan Bilox masing-masing unsur. Di sini terdapat jumlah bilangan oksidasinya, itu sama saja dengan muatannya yaitu -2. -2-nya ini kita kalikan dengan O-nya yaitu 7, hingga didapatkan -2 dikali 7 sama dengan -14. Berarti CR-nya adalah +12. Untuk didapatkan bilangan oksidasinya adalah -2. Untuk yang C2O4 2-, bilangan oksidasinya atau muatannya itu adalah -2. -2-nya kita kalikan dengan 4 sehingga didapatkan -2 dikali 4 sama dengan -8. Berarti C-nya adalah +6. Untuk didapatkan bilangan oksidasinya yaitu -2. Di sini Cr memiliki muatan atau bilangan oksidasinya itu adalah 3+. Nah, perlu kita ketahui pada tahap atau metode untuk bilangan oksidasi, kita perlu menambahkan koefisien untuk menyamakan unsur yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Nah, tadi kita di sebelah kiri kita sudah menggunakan CR-nya yaitu 2. Di kiri CR-nya cuma 1. Berarti kita kalikan CR-nya dengan 2 agar unsurnya setara, hingga didapatkan Bilox-nya adalah +6. Untuk CO2 ini adalah senyawa molekul yang bilangan oksidasinya adalah 0, sehingga didapatkan -2 dikali 2 sama dengan -4. C-nya adalah +4. Sebelumnya, yang di sebelah kiri kita telah menggunakan C, yaitu sebesar 2, sedangkan yang di kiri hanya 1. Berarti di sini kita kalikan juga dengan 2 agar unsurnya setara. Nah, kemudian kita lihat perubahan bilangan oksidasi dari Cr, yaitu dari 12 ke 6. Dari 12 ke 6 itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jika suatu bilangan Bilox mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka itu adalah reduksinya. Dari 12 ke 6 itu reduksinya adalah sebesar 6. Dan untuk C2-nya
adalah 6 dan plus 8. Dari plus 6 ke plus 8 itu mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Jika bilangan oksidasi mengalami kenaikan, itu adalah oksidasi. Nilai oksidasinya dari plus 6 ke plus 8 itu adalah 2. Kemudian metode selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu kita harus mencari KPK dari 6 dan 2. KPK dari reduksinya 6 dan oksidasinya 2 adalah 6. Sehingga yang ini kita kalikan dengan 1. Kita kalikan dengan 1 dan 2-nya kita kalikan dengan 3. Pengkalinya ini kita sebentar jadikan koefisien untuk menyetarakan reaksinya, sehingga didapatkan CR2O7 2- itu kita kalikan dengan 1. 3C2O4 2- itu kita kalikan dengan 3, menjadi 2CR3+ ditambah 6CO2, yang dimana 6 ini didapatkan dari 2 dikali 3 untuk menyetarakan persamaan unsur yang ada di kiri dan yang ada di kanan. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan H+ jika suasananya asam dan OH- apabila suasananya basah. Nah, di sini karena suasananya asam kita akan menambahkan H+. Untuk menambahkan H+ kita harus menentukan di mana terdapat muatan yang lebih kecil antara yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Pada ruas yang sebelah kanan, muatannya yaitu -2 dikurang 6 sama dengan -8. Sedangkan yang di sebelah kanan, 2 dikali 3 muatannya yaitu +6 ditambah 0, karena 6CO2 ini bilangan oksidasinya atau muatannya itu 0, hingga didapatkan muatannya adalah +6. Hingga kita menambahkan H+ di sebelah kiri sebanyak 14. Kenapa kita harus menambahkan H+ sebanyak 14? Karena -8 ditambah 14 itu hasilnya adalah +6. Untuk menyamakan reaksinya reaksi unsur yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, hingga didapatkan CR2O7 2- ditambah 3C2O4 2- ditambah 14 H+ menjadi 2CR3+ ditambah 6CO2. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan jumlah, kita akan samakan jumlahannya. Karena di sebelah kanan terdapat 14H, maka yang di sebelah kiri kita tambahkan H2O sebanyak 7 di sebelah kanan, hingga didapatkan CR2O7 2- ditambah C2O4 2- ditambah 14H+ menjadi 2CR3+ ditambah 2CO2 ditambah 7H2O. Berarti inilah reaksi setaranya. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang sel volta. Di sini terdapat soal suatu sel volta tersusun dari elektroda Ca dan Sn. Diketahui data berikut: Ca 2+ ditambah 2 elektron minus menjadi Ca dengan E0-nya sama dengan -2,87 volt. Yang kedua, Sn
2 plus ditambah 2 elektron minus menjadi Sn dengan E0-nya sama dengan minus 0,14 volt. Yang ditanyakan adalah A. Tentukan anoda dan katodanya. B. Tuliskan reaksi di anoda dan katoda. Yang C. Tentukan nilai potensial selnya. Dan D. Tuliskan notasi selnya. Untuk mengerjakan soal sel volta, kita harus mengetahui reaksi pada sel volta. Untuk katoda itu berarti adalah reduksi, dan untuk anoda itu adalah oksidasi. Notasi atau bagan selnya, yaitu anoda garis ion garis 2 ion garis katoda. Untuk potensial selnya atau E0 selnya, rumusnya adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Kemudian potensial reduksi standar atau E0 reduksi, yaitu potensial reduksi yang diukur pada keadaan standar, yang dimana konsentrasi molarnya yaitu 1 molar atau tekanan sama dengan 1 atmosfer dengan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Semakin besar E0 reduksi suatu zat, semakin mudah suatu unsur mengalami reduksi. Baik, kita jawab yang bagian A. Tentukan anoda dan katodanya. Di sini, kita lihat E0 reduksi untuk Sn itu lebih besar dibandingkan E0 reduksi pada Ca, yaitu sebesar minus 0,14 volt. Dan E0 reduksi pada Ca itu sebesar minus 2,87. Berarti E0 reduksi pada Sn itu lebih mudah mengalami reduksi, yang berarti katodanya adalah Sn sedangkan anodanya adalah Ca, yang dimana E0 reduksinya lebih kecil. Berikutnya, yang bagian B, tuliskan reaksi di anoda dan katodanya. Reaksi yang terjadi di katoda yaitu Sn2 plus aqueous ditambah 2 elektron minus menjadi Sn solid. Sedangkan reaksi yang terjadi pada anodanya yaitu Ca solid menjadi Ca2 plus aqueous ditambah 2 elektron minus. Kemudian yang bagian C, tentukan nilai potensial selnya. Untuk menentukan nilai potensial selnya, kita harus menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 Sn dikurang E0 Ca, yang dimana E0 Sn-nya itu sebesar minus 0,14 volt dan E0 Ca-nya sebesar minus 2,87. Kita masukkan di rumusnya sehingga didapatkan E0 sel sama dengan minus 0,14 dikurang dalam kurung minus 2,87 sama dengan plus 2,73. Selanjutnya bagian D, tuliskan notasi selnya. Berarti notasi selnya adalah Ca garis Ca2 plus garis 2 Sn2 plus garis Sn. Nah, itulah tadi pembahasan soal-soal mengenai materi penyetaraan reaksi redoks dan sel elektrolisis atau sel volta. Semoga bermanfaat. Akhir kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.